Halo teman-teman, perlu diketahui bersama bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat kurang lebih 72 bahasa daerah. Namun sayangnya, banyak juga anak muda di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang jarang menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi mereka sehari-hari. Tapi ada salah seorang musisi terkenal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih terus melestarikan bahasa daerah dari provinsi ini dalam setiap karyanya. Siapakah itu? Inilah dia, Ivan Nestorman. Halo, Halo Om, selamat siang anak-anak muda. Yo. selamat siang. Om apa kabar? Baik, selalu baik. Baik ya? Iya, puji Tuhan. Nah, saat ini Om berdomisili di mana Om? Saya ini berada di persimpangan di pinggiran Bogor, di pinggiran Depok, dan di pinggiran Tangerang. Jadi namanya segitiga Sawangan. Oh iya. Nah Om, sebelum masuk ke bincang-bincang mengenai karya-karya Om dalam bahasa daerah nih, saya mau tanya-tanya nih, kesibukan selama dalam situasi corona ini, dalam situasi pandemi ini, kesibukan Om sendiri apa? Ini lumayan sibuk juga karena kebetulan kemarin sekarang kan ada lagi akselerasi premium, destinasi premium Labuan Bajo, di mana Om Ivan diangkat oleh Kemenparekraf menjadi tim kreatif untuk menciptakan produk-produk unggulan di sana. Nanti akan ada inkubasi dengan musisi, seniman di Flores, kemudian itu nanti suatu waktu akan menjadi suguhan dari daerah pariwisata itu. Jadi harus ada suguhan yang khas, yang genuine, yang otentik khas NTT ya, khas Flores. Tiap hari bikin itu aja. Berarti walaupun dalam masa pandemi, tapi Om Ivan masih tetap eksis ya dalam melestarikan bahasa-bahasa daerah dalam setiap kesibukan. Betul, betul. Kalau tidak, tungku pikiran bisa mati nanti. Oh iya benar, oke. Ya Om Ivan. Nah, Yola mau tanya ini, Om Ivan sudah terjun ke dunia musik ini kira-kira sudah berapa tahun? Saya rasa saya sudah bikin peringatan 25 tahun berkarya ya, 2 tahun lalu. Jadi saya mulai berkarya sejak tahun 92, 1992 sampai detik ini ya. Itu sudah berapa tahun tuh? Luar biasa. Oke, luar biasa. Saya langsung kasih tepuk tangan secara pribadi, apresiasi buat Om Ivan. Tantangan-tantangan apa saja yang Om Ivan temui selama ini dalam bermusik? Apalagi kan ini kontennya tuh konten bahasa daerah kan? Tantangannya apa saja Om? Betul, makanya orang dulu menganggap saya itu agak gila juga karena uh, di tengah industri yang semuanya harus berbahasa Indonesia, semuanya harus memikirkan lagu pop, Om Ivan berpikir untuk bikin sesuatu yang lain-lain. Misalnya dengan menggunakan bahasa Flores atau Manggarai, itu sudah sejak lama. Apalagi musik yang dianut saya dulu itu kan musik jazz. Udah musiknya jazz, tapi bahasanya Flores pula gitu ya. Tapi saya selalu percaya diri dengan hal itu. Saya selalu percaya diri bahwa sebagai manusia rugi sekali kalau kita itu menjadi satu orang yang generik mengikuti orang lainnya. Nah, Mifan ini Yola ingin meminta pendapat nih. Kalau menurut Om Ivan, ini lagu-lagu dalam bahasa daerah ini kira-kira dia gampang diterima atau sulit untuk diterima oleh masyarakat NTT pada khususnya dan umumnya itu masyarakat Indonesia? Jadi begini, saya menganut satu musik namanya
world music. Tetapi di dalam world music ini ada satu kamar lagi namanya neo tradition, oke? Ya. Atau neo tradisi. Nanti bisa cek di Google itu neo tradisi. Ya. Nah, kemudian tantangan dari musik neo tradisi adalah pertama, kita mempunyai kemampuan membuat musik yang racikannya tetap enak, gitu kan? Jadi istilah sekarangnya itu dia harus tetap radio friendly, gitu. Yang kedua, kita harus mempunyai kemampuan menginterpretasi ulang motif-motif yang kita mau gali. Misalnya saya menggali musik Flores, bagaimana saya mempresentasikan dolo-dolonya Larang Tuka, hegongnya Momere, atau dendenya Manggarai, jainya Ngada itu dengan rasa yang kekinian. Jadi di situ kita harus memenuhi juga yang namanya universalitas rasa. Jadi ini harus ada gitu. Jadi sedangkan ekspresinya bisa macam-macam. Mungkin saya dulu lebih mudah orang terima karena ada ekspresi internasional, kayak saya bisa bermain jazz. Jadi jazz ini merupakan gimmick-gimmick ketika saya membawakan lagu berbahasa daerah sehingga orang-orang merasa dekat dengan sesuatu kekinian, sesuatu yang sifatnya dunia mundialistis begitu. Berarti menurut Om Ivan sendiri bahwa ini tuh merupakan satu kesempatan ya, musik-musik yang mengandung bahasa daerah NTT itu bisa booming tidak hanya di NTT tapi juga di seluruh Indonesia gitu. Sekarang orang bisa menjadi terkenal dari rumahnya saja kan, pakai bahasa apa juga viewersnya banyak. Tetapi kita harus ingatkan bahwa kita tugasnya bukan hanya untuk menumpuk viewers, tapi juga mestinya musik-musik yang bernas juga. Jadi bukan musik. Ini yang saya selalu cerita ke anak-anak muda kita di NTT, jangan hanya kejar bikin musik, tapi tujuannya supaya orang bisa goyang ini, goyang itu, tetapi tidak ada kedalaman liriknya, ya kan? Tidak ada kedalaman penggalian musikalitasnya. Jadi intinya hanya supaya kejar viewersnya banyak, ya kan? Kemudian lagu tersebut bisa dipakai buat dansa, gitu. Jadi lebih terlalu fungsional, gitu. Jadi mestinya ada keseimbangan antara art versus commerce, antara kesenian dan juga nilai dagang. Tanggapan Om Ivan untuk perkembangan musik dengan bahasa daerah pada akhir-akhir ini, gimana tanggapannya Om? Ini memang berpulang kepada kreativitas anak-anak muda untuk terus mencipta. Kemudian yang besar perannya juga sebenarnya radio-radio di daerah itu untuk memutarnya. Kemarin saya menyorot radio-radio di Jakarta, musik-musik direktornya itu tidak bekerja sama. Itu tadi, seakan-akan musik dengan bahasa daerah itu dianaktirikan, seakan-akan musik berbahasa Indonesia itu kelasnya lebih hebat gitu ya. Padahal justru kekuatan dunia itu apa yang lokal. Jadi kita ada potensi untuk sampai ke dunia justru dengan bahasa lokal. Kalau dulu saya nyanyi bahasa Indonesia, saya tidak akan nyanyi di Amerika. Saya tidak akan nyanyi di Australia, tidak akan nyanyi di Eropa. Tapi karena saya menyanyikan lagu dolo-dolo, Louis, saya bisa nyanyi di festival-festival di Eropa dan sebagainya. Itu kekuatannya yang harus kita ingat. Justru yang, berarti itu justru yang tradisional itu yang menjadi daya tarik kita untuk dunia luar ya Om ya? Sangat, itu. Kalau tidak, dunia ini akan kedengaran sama. Semua orang nyanyi hip hop, semua orang main jazz, semua orang main musik reggae. Terus apa bedanya kita dengan orang Jamaika nanti? Apa bedanya kita dengan orang Amerika? Iya kan? Iya. Tetapi ekspresi-ekspresi modern seperti jazz, hip hop, dan juga reggae dan segala macam rock and roll dan sebagainya, bukan sesuatu yang kita benci. Ini bisa disandingkan dengan musik kita sebagai satu ekspresinya. Misalnya saya nyanyi lagu bahasa Manggarai, bisa saja kedengaran seperti ada nuansa reggae dalamnya, kenapa tidak gitu. Tapi pandai-pandai kita mengaransemennya sehingga nuansa reggae-nya ada, tapi benang merah atau DNA etnisnya itu tidak boleh hilang. Jadi orang masih bilang, oh ini musik reggae, tapi ini kayaknya rote ya nuansanya gitu. Flores nuansanya gitu. Jangan dibalik, jangan lebih banyak di luar, kita punya hanya untuk rasa eksotis aja, jangan gitu ya. Kalau menurut Om Ivan ini kira-kira respon masyarakat untuk menerima musik daerah ini
atau karya-karya yang ada bahasa daerah ini apa bisa terus dipertahankan untuk jangka waktu yang lama, ataukah kalau misalnya sudah ngestak atau sudah tertahan di situ maka akan di situ saja? Saya bahagia dengan beberapa rekan-rekan di Flores yang terus menggaungkan musik daerah, sehingga saya melihat ada peluangnya. Iya. Kenapa orang-orang sekarang NTT itu gudangnya musik? Karena itu tadi banyak teman-teman di daerah sudah mulai menggaungkan musik-musik daerah. Ini sebagai kekuatan dibandingkan teman-teman di Ambon. Saya tidak pernah dengar lagu-lagu daerah mereka dalam pengertian bahasa tanah mereka. Tidak ada. Yang ada hanya musik dialek, musik dengan dialek mereka seperti yang dialek Kupang itu kan. Tapi yang bahasa tanah, bahasa indigenous mereka tidak bisa, tidak ada. Kenapa tidak ada? Saya juga pernah mendapat keluhan dari teman saya Glenn dulu. Dia bilang, kakak, bagaimana caranya supaya anak-anak muda kami di sana juga bisa menggunakan bahasa itu, bahasa tanahnya Maluku itu apa sih, gitu kan? Jadi mereka kebanyakan itu tadi anak-anak muda yang masih malu, masih enggan, seakan-akan kalau pakai bahasa yang indigenous itu kesannya gimana. Iya. Padahal ini kan tergantung pengolahannya. Malah seksi sekali kita dengar bunyi musik-musik Afrika yang kita tidak mengerti, tapi karena musik adalah bahasa universal, dia langsung aja nyamber ke hati gitu, enak gitu kan. Kira-kira harapan dari Om Ivan untuk anak muda agar terus melestarikan bahasa daerah dalam setiap karyanya itu bagaimana, Om? Begini, kalau kami mereka waktu kecil itu ya, kami di sekolah dasar itu ada pelajaran menjadi mulok atau muatan lokal ya. Kemudian saya beruntung di daerah ada pastor-pastor Belanda dulu yang menyusun buku, menyusun kamus-kamus bahasa Manggarai yang dulu-dulu. Ya kan, bisa belajar peribahasa Manggarai sehingga mudah ketika saya buat lagu, saya bisa lihat ke kamus atau lihat di referensi tulisan-tulisan mereka. Mudah-mudahan di dalam perintah Undang-Undang Nomor 27 tahun 2017 itu, Undang-Undang tentang kebudayaan, salah satunya adalah tentang kultivasi budaya. Maksud di dalamnya adalah kembalinya bahasa-bahasa itu ke muatan lokal. Kalau tidak nanti gedenya anak kita nggak bisa bahasa daerah, nggak bisa. Kalau orang kita bilang tidak bisa bahasa tanah. Kalau seorang penyanyi, seorang musisi itu tidak lengkap kalau dia tidak menunjukkan keahliannya. Boleh dong Om nyanyikan lagu, referennya, mau lagu apa aja deh pokoknya dari Om Ivan. Boleh Mogi, boleh Mata Leso, atau mau full juga boleh. Sekarang. Lagu apa ya? Mata Lesoge. Oh, Mata Lesoge ya? Boleh. Saya agak bosan sih lagu itu ya. Oh, kalau mau lagu lain juga boleh. Oke, tunggu. Ini kok suaranya jadi kecil ya? Gitar kedengaran nggak ya? Kedengaran sekali, Om. Ole haure rakunai Oro matane ya Toe sundo patisuan Hanang latang be Nyanyi Ai haude Mata Lesoge Ai haude ulang mengkoge ya Ai haude talake bangge
Angang lo capuku lagi. Oh, 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 oh. Mata lesoge. Terima kasih, luar biasa. Oke, thank you. Terima kasih Om Ivan untuk waktunya. Oke, Ya, terima kasih Om Ivan untuk waktunya. siap. Semoga album yang akan dirilis bisa dirilis dengan baik dan lagunya bisa kembali booming. Saya butuh bantuan kalian semua untuk memboomingkannya ya. Iya, pasti. Terlebih lagu yang Timor Island ya, I Remember Timor Island. Oh iya, siap Om Ivan. Terima kasih sekali lagi Om Ivan untuk waktunya. Oke. Tuhan memberkati. Yo, salam hormat semua ya. Yo, terima Siap. kasih. Amin. Iya. Nah teman-teman, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu musisi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terus melestarikan bahasa daerah. Nah harapannya untuk teman-teman semua bahwa teruslah gunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari dan lestarikanlah bahasa daerah yang kita punya. Terima kasih.